kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya Nida Arif. Kali ini saya lagi ada di Gunung Mas Puncak. Lihat suasananya. Sejuk. Sejauh mata memandang rumput semua. Oke. Di belakang saya ini ada kebun teh. Cuma saya tadi belum mampir ke situ ya. Saya langsung menuju ke sini. Oke, nggak usah lama-lama. Kali ini saya mau sharing mengenai bagaimana mendapatkan KTP untuk warga negara asing. Dalam hal ini subjek WNA-nya adalah suami saya. Jadi gini ya, sesuai peraturan Kementerian Dalam Negeri bahwa WNA pemegang ITAP itu wajib mengurus KTP di KTP elektronik di Dukcapil terdekat dengan domisili. Sedangkan bagi WNA pemegang izin tinggal terbatas ITAS itu wajib memiliki SKTT, surat keterangan tempat tinggal dari dinas Dukcapil setempat juga. Nah, kartu tanda penduduk ini berbeda dengan kartu penduduk KTP WNI ya, karena di mana KTP WNI masa berlakunya itu seumur hidup, sedangkan KTP WNA itu masa berlakunya menyesuaikan dengan ITAP-nya. Jadi 5 tahun ya, 5 tahun ke depan kita 5 tahun ke depan ganti KTP lagi karena akan diganti menyesuaikan dengan ITAP yang baru. Oke. KTP WNA ini diberikan untuk memudahkan akses WNA mendapatkan pelayanan bersangkutan dengan seperti membuka rekening bank, terus mengurus asuransi, termasuk juga untuk vaksinasi. Karena vaksinasi ini ketentuannya adalah wajib punya NIK Indonesia ya. Jadi dengan itu bisa divaksin WNA pun. Kemudian pertanyaan yang paling sering diajukan oleh kebanyakan rakyat kita semua ya, wah hebat nih WNA udah punya KTP, berarti bisa ikut nyoblos dong. Nyoblos naon ngap? Meskipun WNA miliki KTP, jadi mereka tidak punya hak politik di Indonesia. Gitu. Jadi KTP sebatas pengenal dan untuk memudahkan pelayanan publik. Tuh. Jadi gimana caranya mendapatkan KTP untuk WNA? Kalau di Jakarta itu kita bisa melalui online namanya Silapor lagi. Mungkin di daerah lain ya, di selain Jakarta ada juga webnya, cuma saya nggak tahu apa ya. Di sini saya mau sharing mengenai WNA yang berada di DKI Jakarta. Yuk ikutin ya. Tapi sebelumnya di like dulu dong, di subscribe, kemudian bunyikan lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Kemudian isi komen di bawah apabila ada yang mau ditanyakan. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke, stay tune. Oke ya, kita kembali ke topik semula, yaitu bagaimana cara mendapatkan KTP bagi WNA. Bagi penduduk DKI Jakarta, tadi kita sudah bicara di depan ya, bahwa kita bisa pakai Silapor lagi web. Lalu apakah Silapor lagi? Silapor lagi adalah sistem pelaporan orang asing dan pelaporan luar negeri, suatu sistem dibuat untuk melayani layanan online bagi WNA, pemegang ITAS ataupun ITAP. Untuk pemohon SKTT baru, untuk SKTT perpanjangan, kartu keluarga, dan KTP elektronik WNA. Juga untuk EPO ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lalu apakah manfaat dan keuntungannya menggunakan layanan web Silapor lagi ini? Pelayanan gratis, permohonan bisa dilakukan di mana saja, dokumen bisa di-print sendiri, tidak perlu datang ke Dukcapil. Tapi khusus untuk KTP ya, setelah di aplikasi disetujui itu harus datang langsung ke Dukcapil yang di Esparman nomor 7 itu ya, untuk melakukan pengambilan foto, sidik jari, dan perekaman iris mata. Selain itu efisiensi waktu, pelayanan cepat, dan peningkatan produktivitas. Sebelum masuk ke web Silapor lagi, baiknya siapkan persyaratannya ya. Pas foto ukuran KTP WNA, SKTT lama, kitab WNA, paspor WNA, buku nikah atau akta nikah, terus kemudian surat permohonan dari sponsor. Contohnya nanti saya kasih link di bawah ya. Terus kemudian KTP sponsor dan KK sponsor. Alur pelayanannya bagaimana? Dimulai dengan register ya, untuk mendapatkan user ID dan password. Untuk cara register ini saya pernah sampaikan di vlog mengenai SKTT. Coba dicek ya. Setelah register sebagai pemohon disetujui, maka masuk login ke Silapor lagi seperti layar seperti ini ya.
Masukkan password, user ID, kemudian klik, akan muncul seperti ini. Klik menu utama, klik pada pelaporan, kemudian klik pada KTP KK WNA. Akan muncul layar seperti ini, KTP WNA pelaporan dengan jenis permohonan baru. Klik selanjutnya, kemudian isi saja semua form yang ditanyakan, diisi sesuai dengan apa yang diminta. Pada pertanyaan NIK kedua orang tua WNA, bila tidak tahu boleh di-skip. Pada form ini ada pilihan cetak KK, bisa dipilih gabung dengan kartu keluarga WNI atau buat kartu keluarga terpisah. Kalau saya memilih suami masuk ke kartu keluarga kami. Sampai pada upload dokumen. Hati-hati ya, karena bila ukuran tidak sesuai dengan yang diminta, maka akan gagal terus dan diminta upload ulang. Jadi masing-masing dokumen tuh ukurannya tidak lebih dari 2 MB dan jenis filenya harus JPEG atau JPG ya. Selesai semuanya diupload, klik simpan kemudian ajukan. Untuk cek status permohonan, masuk kembali ke halaman dashboard. Klik menu utama, kemudian klik monitoring KTP KK WNA. Akan keluar layar seperti ini, artinya status permohonan masih dalam status mohon, seperti yang saya lingkarin ini ya. Dipantau terus status permohonannya dengan mengulang cek monitoring KTP KK WNA seperti langkah di atas. Karena proses persetujuan KTP WNA ini tergolong cepat, saya hanya perlu waktu 1 kali 24 jam langsung disetujui. Tampilannya seperti ini. Pada dashboard ada notifikasi seperti ini. KTP dengan nomor tiket bla 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 disetujui. Silakan WNA datang pada tanggal yang ditentukan, jam yang ditentukan dengan membawa tanda terima rekam. Tidak memakai soft lens, cetak setelah melalui ketunggalan NIK. Maksudnya cetak setelah ketunggalan NIK ini adalah KTP perlu dicek ya, apa NIK-nya ganda atau tidak. Setelah mendapat schedule seperti itu, maka atur waktu sesuai dengan jadwal yang diberikan untuk datang ke Dukcapil Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, Jalan Jenderal S. Parman nomor 7. Jakarta Barat untuk foto, sidik jari, dan perekaman iris mata. 3 hari kemudian KTP WNA jadi, siap diambil. Kartu keluarga bisa dicetak 1 hari setelah data sesuai. Maksudnya gini, waktu itu kan saya ada perubahan data ya, ada perubahan alamat karena tidak sesuai sebelumnya. Jadi itu karena ada perubahan, dirubah dulu, kemudian 1 hari selesai. Jadi udah termasuk nama WNA sudah masuk ke dalam kartu keluarga kami. Info user ID dan password itu dikirim melalui email untuk bisa masuk ke laman layanan online Dukcapil Kemendagri Go.id. Kemudian kakak bisa di-download dari situ dan di-print sendiri di atas kertas A4 80 gram sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Hai, terima kasih sudah menemani saya sampai dengan saat ini. Sampai berakhirnya vlog ini, jangan lupa ya di subscribe, di like, dan bunyikan lonceng di sebelahnya agar dapat notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Mungkin saya akan bahas mengenai BPJS Kesehatan untuk WNA yang mungkin saat ini sedang booming ya mengenai BPJS ini.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.